Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana sifat-sifat transformasi Laplace. Tabel sifat transformasi Laplace atau propertinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat yang bisa kita manfaatkan saat kita menggunakan transformasi Laplace, yaitu ada sifat linearitas, kemudian pergeseran waktu, pergeseran di dalam domain S, kemudian perkalian waktu, pembalikan waktu, diferensiasi di dalam domain T, diferensiasi di dalam domain S, integrasi, dan konvolusi. Jadi sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifatnya, tapi ini kurang lebih yang akan banyak digunakan gitu ya. Nah, kita lihat beberapa contoh bagaimana penggunaan tabel ini gitu ya. Kita lihat misalnya ada beberapa contoh sifatnya. Yang pertama adalah linearitas. Nah, linearitas maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini, kalau kita punya sinyal X1T, itu kalau kita lakukan transformasi Laplace akan menjadi X1S dengan ROC-nya misalnya adalah R1. Jadi kalau di dalam transformasi Laplace jangan lupa untuk selalu menyertakan ROC saat kita melakukan transformasi Laplace gitu ya. Kemudian X2T-nya kalau kita lakukan transformasi Laplace akan menjadi X2S. Nah, sifat linearitas ini jika sinyal akan menjadi seperti ini. Nah, bacanya gimana ini maksudnya? Jika sinyal tersebut di dalam domain waktu dijumlahkan, nih sinyal 1 dan sinyal 2 dijumlahkan, dan dikalikan dengan satu konstanta, misalnya A1 dan A2 gitu ya, maka hasil penjumlahan ini kalau kita transformasi ke Laplace itu sama saja hasilnya dengan menjumlahkan hasil transformasi Laplace ya, yaitu X1S dan X2S kita jumlahkan dan dikalikan dengan konstanta A1 dan A2. Jadi sama saja seperti menjumlahkan dan mengalikan dalam domain waktu gitu ya. Nah, itu kita katakan sebagai sifat linearitas. Terus apa bedanya? Nah, di sini yang berbeda dalam transformasi Laplace. ROC-nya tentu saja akan berubah. Kalau tadi ROC sinyal pertama dari R1, ROC sinyal kedua dari R2, maka ROC hasil penjumlahannya itu adalah irisan dari ROC1 terhadap ROC2. ROC totalnya kita tuliskan R1 irisan R2. Nanti kalian gambar R1-nya, daerah konvergensinya di mana, R2-nya, kemudian dicari irisannya di dalam bidang S. Itu sifat yang pertama, yaitu linearitas. Kita ambil contoh yang lain. Nah, ini sebelumnya maaf, ini ada gambarnya. Misalnya ini R1 daerah yang kanan ya, ini yang ini misalnya, dan R2 ini daerah yang kiri sampai sini nih, sampai sini sampai beta. Irisannya yaitu adalah yang kena arsiran keduanya, yaitu di sini di antara alfa dan beta. Ini kita sebut sebagai ROC totalnya. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu pergeseran di dalam domain T, atau tadi dalam tabelnya ada time shifting gitu ya, pergeseran dalam domain waktu. Nah, maksudnya seperti apa penggunaannya? Jika XT itu ditransformasi Laplace menjadi XS dengan ROCR, maka kalau sinyal XT kita geser sejauh T0, kalau dikurangi ini kan tandanya digeser ya sinyalnya, ternyata dalam domain S atau hasil transformasi Laplace-nya itu tinggal dikalikan E pangkat min S T0 dikali dengan hasil transformasi Laplace sinyal sebelumnya dikali dengan XS gitu ya. Jadi kalau sinyal awalnya kita sudah tahu pasangan Laplace-nya, maka saat sinyal itu digeser kita tidak perlu menghitung dari awal, tapi tinggal dikalikan dengan E pangkat min S T0, digesernya sejauh berapa. Nah, ROC-nya ternyata dengan pergeseran waktu ROC-nya tidak akan berubah. Ini menunjukkan tidak ada perubahan ROC saat
digeser gitu ya, seperti itu. Nah, ini dua contoh sifat penggunaannya, nanti kalian bisa lihat selanjutnya tadi di tabelnya. Nah, ini ya sifat pertama dan kedua, bisa lihat yang ketiga penggunaannya seperti apa gitu ya, keempat dan seterusnya. Biasanya yang akan banyak digunakan itu adalah sifat yang linearitas tentu saja, kemudian time shifting, dan ini diferensiasi dalam domain T, dalam domain waktu, dan konvolusi. Di konvolusi kita lihat kalau dalam domain waktu dilakukan konvolusi, ternyata kan di bab 2 kita sudah menghitung konvolusi cukup panjang ya dalam sinyal waktu kontinu. Maka ternyata kalau kita sudah mempelajari Laplace, konvolusi itu hanya perkalian di dalam domain S gitu ya. Jadi diubah saja dikali gitu. Nah, ada satu lagi, ini adalah diferensiasi dalam domain T. Jadi kalau di dalam domain T itu turunan, sinyalnya diturunkan gitu ya, dxt per dt. Ternyata hasil transformasi Laplace-nya nggak usah dihitung hasil turunannya, tapi tinggal dikalikan S dikali dengan XS.